Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Kali ini kita akan belajar psikologi trading kembali, yakni dua buah logika market yang akan nanti kita lihat langsung di market ya. Ada dua buah logika market yang sangat penting sehingga Anda punya ketegasan dalam trading dan juga punya batasan-batasan dalam trading. Yang pertama adalah market itu nggak ada batasnya, dan yang kedua adalah jangan berharap balik arah ketika lagi loss. Nah, ini akan saya bedah satu persatu teman-teman di video kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan untuk teman-teman yang pengen penghasilan tambahan itu bisa mengikuti juga yakni program XM Partner. Jadi menjadi IB dari broker XM seperti itu. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan komisi sampai dengan $25 per lot untuk setiap klien yang trading di bawah afiliasi teman-teman. Jadi ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman nanti bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya teman-teman, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu nih, market nggak ada batasnya. Kenapa sih banyak trader berani melakukan averaging atau martingale? Kenapa coba? Karena dia mengira bahwa market itu ada batasnya. Mau sadar atau nggak sadar, dia mengira bahwa market itu ada batasnya. Contoh nih teman-teman ya di sini. Nah, contoh di sini dia ambil buy ya, karena mungkin ya ini mau masuk ambil buy gitu. Ini udah mulai naik. Saya kasih contoh ya. Atau mungkin di time frame kecil kayaknya ini ada support ya. Nah, ini ada support ya. Dia mulai buy. Oh ya, di sini ada bullish harami. Nah, ini memang ada sinyal buy juga di sini. Nah, contoh ambil buy di sini. Kemudian dia pasang buy limit di sini. Kenapa dia berani pasang buy limit di sini? Karena dia sudah mengira ini ada batasnya. Market tuh ada batas di bawah sini sehingga dia berani pasang dua order dan dia mengira ini batasnya tanpa sadar loh. Nah, ketika bahkan ada lagi orang yang berani ambil sampai martingale ya. Anda pernah lihat akun martingale yang layernya banyak banget? Kalau saya pernah lihat. Saya tuh dulu pernah ngamatin akun copy trade orang, dia tuh mainnya martingale. Ini 0,01, 0,02, 0,05. Ya buy terus tuh kalau turun. Nah, kenapa kok dia berani buy terus pada saat turun? Karena dia tanpa sadar mengartikan market itu ada batasnya. Nah, contoh ke sini, turun ke sini. Ternyata dia turun ke sini. Jadi market itu nggak ada batasnya, bro. Hati-hati dengan market. Ketika Anda sadar betul kalau market itu nggak ada batasnya, maka Anda pasti akan membatasi kerugian. Wah, ini mah udah sampai support yang bawah ini. Pasti kuat ini naiknya. Akhirnya dia buy lagi nih. Ternyata turun lagi sampai sini. Turun lagi ke support bawahnya lagi. Turun lagi ke support bawahnya lagi. Ini, ke sini, ke sini. Nah, sampai sini pun bro, jangan dikira ketika support dia benar-benar ujungnya, ketika major trennya, dia sudah nyampe support. Jangan dikira ini batasnya bro. Dia masih bisa ke sini. Nah, habis kan saldo. Dan banyak sekali orang-orang yang margin call secara langsung dia itu seolah-olah membatasi market. Ya, contoh anti sell pun sama ya, ketika dia nyari sini misalkan ya. Di sini ada retest dan ini turun, dia sell. Dia ngira kalau ini ada batasnya. Terus dia sell lagi di sini nyari resisten yang atas, ada support-support ya di sini, sell lagi. Sell lagi nih ada di ujung atas. Sell lagi full lot di ujung atas ketika naik. Ya, orang-orang yang martingale, orang-orang yang entry terus, itu secara nggak langsung dia mengartikan market ada batasnya. Padahal hati-hati bro, market itu nggak ada batasnya. Dan ketika saya yakin dengan kalimat market nggak ada batasnya, saat itu juga saya rajin membatasi kerugian teman-teman. Karena saya pun zaman dulu juga pernah seperti itu. Dulu itu waktu momennya apa ya, saya agak lupa tuh tahun-tahun lama tuh dia naik terus tuh. Pokoknya sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, di daerah sini saya agak lupa. Ternyata dia naik setinggi-tinggi mungkin dan akhirnya margin call. Dan saya baru sadar waktu itu, oh iya market tuh nggak ada batasnya. Gua nggak boleh martingale, gua nggak boleh entry lagi dan lagi ketika lawan arah. Bahaya, karena ternyata memang market nggak ada batasnya. Jangan dikira support resisten itu batasnya market bro, bukan. Support resisten itu hanya bentuk transaksi di masa lalu, di mana di sini ada banyak orang yang beli setelah turun sehingga marketnya berubah jadi naik. Belum tentu ini support jadi support lagi, belum tentu ini resisten ini jadi resisten lagi, belum tentu karena logika market yang pertama, market tuh nggak ada batasnya.
Oke, kita masuk ke yang kedua. Jangan berharap balik arah, bro. Jadi ketika Anda entry buy di sini misalkan ya. Anda entry buy di sini, berarti ketika saya tak gedein sih, bro. Ketika teman-teman entry buy di sini ya. Buy di sini. Nah, kemudian marketnya turun. Jangan berharap balik arah. Kalau kita buy ternyata marketnya turun, jangan berharap balik arah. Yang harus kita lakukan ketika entry nggak sesuai itu adalah kapan kita harus nutup ruginya. Karena bahaya, orang-orang yang berharap balik arah, dia akan berani nahan minus mereka sampai berdarah-darah. Ya, jadi logika market yang kedua ini penting banget. Misalkan buy di sini ya. Saya tuh nggak jago editing ya, makanya aduh, ya udahlah, mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Misalkan buy di sini. Nah, ketika turun, jangan berharap dia naik. Udahlah, lalah turun toh, ya udah. Sekarang ini waktunya gua nutup rugi di mana? Itu aja. Oh ya, SL-nya mungkin di sini. Oh iya, saya taruh SL di sini misalkan. Stop loss di bagian bawah sini. Ya udah, saya kasih stop loss di situ. Udah. Selesai, nggak perlu kita berharap balik arah gitu. Ya, jadi ketika seseorang, ini SL-nya mungkin di sini ya. Ketika seseorang berharap balik arah itu bahaya, karena balik lagi ke logika yang pertama tadi, market itu nggak ada batasnya. Jadi jangan berharap balik arah. Dan orang-orang yang berharap balik arah, dia biasanya sangat kacau bro tradingnya. Jadi kalau memang kita buy ya, kita buy, ternyata turun gitu. Yang harus kita pikirin bukan balik arahnya kapan, tapi yang harus kita pikirin adalah kita tutup ruginya kapan gitu. Jadi ketika entry kita nggak sesuai akhirnya sama market, kita itu harus sadar gitu, jangan mencari pembenaran. Kita buy. Wah, ini kan ada bullish engulfing nih. Ya udah, ini sinyal buy nih. Ketika market nggak sesuai turun, itu berarti waktunya kita untuk mikirin nutup ruginya di mana. Bukan mikirin balik arahnya kapan. Ya, kalau mungkin orang yang berpikir-pikir balik arah dan orang yang mengira ini batas bawahnya ini, dia akan berani entry lagi. Dan ujung-ujungnya begini bro nanti. Jebret ya. Lossnya gede. Ketika loss gede, dia berharap lagi balik arah lagi. Aduh, naik dong setengahnya dong. Naik dong setengahnya, baru gua close udah telat bro. Jadi itu bro ya. Ini adalah dua buah prinsip ketika menghadapi market. Dan memang ini real teman-teman. Yang pertama, market itu nggak ada batasnya. Jadi tugas kita tuh membatasi kerugian kita. Jangan pernah mengira support tertinggi atau resisten tertinggi ya, support terendah itu batasnya market, jangan. Itu hanya ancer-ancer masa lalu. Ya, bisa saja. Apakah bisa resisten tertinggi ini tertembus ke atas sejauh mungkin? Bisa. Makanya kita harus ingat bahwa market itu nggak ada batasnya. Ketika kita ingat, maka kita akan batasi kerugiannya. Oh ya, taruh SL di sini misalkan. Kalau sell di sini ya ketika dia naik, taruh sell SL-nya di sini. Karena market ini nggak ada batasnya, belum tentu dia turun gitu. Ketika begitu juga ketika buy di bagian bawah sini nih, ya. Ini udah paling ujung ya teman-teman. Ya ketika buy di bagian bawah sini tetap ya. Wah ini mah udah ujung bawah nih. Pasti naik ntar. Itu udah support kuat ya. Supportnya beberapa tahun terakhir gitu. Akhirnya berani full lot. Ya salah juga. Karena market itu nggak ada batasnya. Jadi tetap kita harus batasin. Buy SL-nya di bawah sini. Dan yang kedua, ketika memang sudah nggak sesuai dengan entry kita, jangan pernah berharap balik arah. Ketika buy dia turun, maka waktunya kita untuk membatasi kerugian. Karena analisa kita itu udah salah gitu. Jadi ketika analisa kita salah, ya habisin gitu. Gimana nih, kapan nih waktunya ngabisin, titik mana nih, itu yang harus kita pikirin. Ketika analisa kita benar, maka kita harus tahan. Jangan kebalik ya, ketika loss ditahan, profit malah buru-buru di close. Sebenarnya teman-teman, ilmu yang bilang ABC asal biru close itu salah besar menurut saya. Justru asal merah close. Kenapa? Karena kalau orang yang berpedoman ABC asal biru close, jadi ketika merah dia bakalan tahan lama. Ya enggak? Ketika merah dia tahan lama, berharapnya apa? Balik arah. Ya enggak? Berharap market ada batasnya. Ketika biru malah asal biru close, salah besar bro. Justru asal merah close. Jadi ketika kita merah, maksudnya merah tuh ya sampai batas kerugiannya. Kalau sekali buka langsung merah mah udah pasti kan kena spread gitu kan. Ya ketika merah, oh ya entry buy 0,01. Ketika rugi kita udah nyampe $2 nih, 1% misalkan modal $200 ya. Oke, udah waktunya close, ya udah close. Ya karena asal merah close. Asal merah sesuai dengan resiko close. Asal biru hold, jangan asal biru close. Salah ya. Ketika buy, biru tuh, wah maksimal ini sampai naik sini mungkin. Sampai ngunci resisten sini mungkin. Kan buy di sini ya. Wah, ternyata break. Ya, break ke atas. Jebret. Nah, SL kita geser.
Nah, SL plus kita maksimalin. Nah, ternyata ketika sampai sini nanti ada engulfing turun. Itu waktunya close. Ya, seperti itu. Jadi dua ini bro, ini sebuah dasar yang bisa bikin kalian sadar dan kalian bakalan rajin membatasi kerugian kalian. Oke ya teman-teman, nggak tahu ini ada manfaatnya atau enggak, tapi buat saya sendiri, pengalaman saya ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri sih. Makanya saya share ke teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.